Akun TikTok udah setahun lamanya, setahun kalian ngonten, tapi penghasilan stuck, nggak nambah-nambah, masih segitu-segitu aja. Nih, apa yang harus kalian lakukan dan gimana caranya untuk memperbaiki akun tersebut? Apakah masih ada peluang? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait soal TikTok affiliate ya, teman-teman ya. Gimana caranya kita itu untuk mengembangkan akun kita, apalagi kita udah setahun, apa yang harus kita lakukan kalau kita masih stuck, penghasilan masih segitu-segitu aja. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Oke, jadi buat kalian mungkin tentu kalau misalnya setahun ini, dengan catatan ya, setahun ini kalian udah rutin, konsisten, upload tiap hari, dan jumlah videonya pun udah cukup lumayan. Katakanlah udah 1000 video lah ya. Nah, seharusnya sih kalau udah konsisten setahun, harusnya 1000 video udah nyampe ya. Tapi kalau masih belum jalan juga akunnya masih stuck begitu-begitu aja. Nih, ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya ada beberapa catatan teman-teman, di mana catatan ini siapa tahu bisa kalian pelajari gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman ini udah dalam waktu 1 tahun, apa yang harus kalian evaluasi? Yang pertama adalah kualitas konten kalian. Nah, kualitas kontennya seperti apa? Kualitas konten kalian ini apakah sudah mencukupi dengan standar minimal? Standar minimal itu gimana sih? Ya, orang ngelihatnya itu enak, nyaman, ngelihat video kalian itu bisa menangkap apa yang kalian sampaikan, tidak melihat ada keraguan-raguan, tidak melihat adanya ngomong yang terbata-bata, atau mungkin intonasinya nggak datar, ibaratnya ya kayak natural aja gitu loh, ibaratnya kayak salesman aja dalam menawarkan sebuah produk. Apakah itu udah cukup oke? Karena itu paling minimal banget teman-teman untuk konten-konten yang talking head ya, untuk konten-konten yang original, bukan konten goyang-goyang ataupun bukan konten yang tanpa menampilkan wajah. Untuk konten goyang-goyang atau tanpa menampilkan wajah, mungkin memang bisa sukses. Tapi nggak semua produk bisa teman-teman. Ada produk-produk tertentu yang memang harus kalian jelaskan. Ya, ada produk-produk tertentu yang tanpa kalian jelaskan itu bisa laku dan penjualan bisa banyak. Nah, kita harus evaluasi juga produk kita seperti apa ya. Jadi apakah produk kita itu penjualannya misalnya rata-rata itu udah cukup lumayan oke, terbukti ada penjualan. Yang kedua, apakah yang ini yang kedua ya, yang pertama tadi adalah bagaimana kualitas konten mulai dari audio, visual dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga, teman-teman harus cek juga ya teman-teman ya, soal konsistensi kalian. Pernahkah kalian bolong-bolong? Pernahkah kalian itu vakum selama sebulan 2 bulan? Nah, kalau vakum sebulan aja itu berasa kayak kalian memulai sesuatu dari nol lagi. Ya, nggak tahu kenapa TikTok itu menuntut kita itu untuk terus konsisten. Sebenarnya nggak TikTok juga aja sih, YouTube pun juga sama gitu loh. Kalau kita sampai nggak upload sebulan lebih, biasanya untuk naik lagi itu akan sangat-sangat berat gitu ya. Saya rasa teman-teman yang udah berkecimpung di dunia sosial media udah paham lah ya terkait soal hal ini teman-teman. Lalu kemudian teman-teman juga harus mulai mulai melihat beberapa poin penting lainnya juga. Nah, ada beberapa alternatif yang mungkin bisa kalian pelajari nih di sini nih ya, teman-teman. Mulai dari apakah harus mulai beriklan atau apakah harus mulai mencoba untuk bikin akun baru. Kenapa saya bilang bikin akun baru? Bukan berarti, wah bang kemarin kerjaan saya setahun sia-sia dong bang. Nggak bisa kayak gitu juga teman-teman ya. Jadi ada kalanya akun kita itu stuck dan nggak tahu harus bagaimana. Butuh waktu untuk bisa menemukan audiens yang tepat. Alasan utama ketika video kalian udah cukup bagus, video kalian udah cukup oke, dan akun kalian masih stuck di situ-situ aja, adalah algoritma tidak bisa menemukan atau mungkin belum menemukan audiens yang pas, yang sesuai dengan konten kalian, bisa menerima konten kalian itu seperti apa, dan mungkin secara produk juga klop. Jadi klik semuanya teman-teman. Nah sayangnya untuk memaksa algoritma seperti ini akan sangat susah. Ya, apalagi udah terlanjur kemana-mana nih. Kadang ini tuh algoritma tuh misteri ya, sekali lagi misteri. Kita bisa merencanakan, nge-planning audiens kita tuh harusnya kayak gini. Secara konten kita juga bisa susun secara sedemikian rupa, serapi mungkin. Tapi pada kenyataannya, ya ada kalanya momentum dimana kita tuh kayak berasa, kok nggak disebarin ya video kita, traffic kita kok gini-gini aja gitu. Nah, saya ada beberapa teman-teman ya, dan ini belum banyak sih sampelnya atau studi case-nya ya. Baru sekitar 6-8 orang. Mereka bikin akun baru semuanya. Dan akun barunya itu selama 5 bulan, sekarang penghasilannya melebihi akun utamanya masing-masing. Nah, bukan berarti akun utamanya nggak jalan ya. Akun utamanya jalan tapi stuck. Omsetnya itu turun, habis itu stuck.
yang tadinya omsetnya itu 70 juta ke atas sehari, tiba-tiba omsetnya turun. Nah, jadi cuman 30, 40 gitu ya, atau mungkin bahkan parahnya lagi 10, 15. Nah, akun yang lama bukan berarti untuk ditinggalkan ya teman-teman ya. Tetap dikerjakan sama dia, tapi porsi videonya dikurangin. Nah, dia mulai membangun akun yang baru. Nah, jadi fokusnya lebih ke akun yang baru. Tapi akun yang lama itu porsi videonya dikurangin aja. Sehingga akun yang baru ini cenderung lebih jalan gitu ya. Saya juga nggak tahu ya, ini ya mungkin kayak semacam mitos aja. Tapi nggak tahu mitos atau bener. Tapi ya memang bener loh. Saya juga merasakan sendiri ya. Saya baru bikin akun baru ya. Dan kayak trafficnya tuh kayak kenapa kok lebih dipermudah gitu dibandingkan akun-akun saya yang lama gitu, yang sekarang udah juga mulai menurun gitu ya. Bahkan kedua akun saya bisa dibilang turunnya cukup lumayan, turunnya 50% teman-teman. Nah, akun baru kenapa kok trafficnya lebih bagus gitu. Nah, ini soal TikTok ya teman-teman ya. Berbeda dengan Shopee, kalau untuk Shopee sih alhamdulillah saya masih stabil ya, alhamdulillah masih segitu-segitu aja. Nggak yang naik-naik banget, nggak yang turun-turun banget, ya masih stabil aja. Tapi penurunan ini juga serta-merta itu juga karena TikTok diskonnya memang lagi sedikit banget, diskonnya memang lagi tipis gitu ya, sehingga orang lebih milih belanja di Shopee dibandingkan di TikTok. Ya, kita aja kadang membandingkan harga ya. Mau belanja di TikTok atau belanja di Shopee, kita cek harganya. Kalau lebih murah di Shopee, kita belanja di Shopee. Kalau lebih murah di TikTok, kita belanja di TikTok ya. Nggak tahu sih kalian ya, kalian kayak gitu nggak? Biasanya sih ibu-ibu yang kayak gitu tuh, emak-emak biasanya membandingkan harga seperti itu. Bahkan hanya sekedar gratis ongkir aja, itu bisa membuat orang memutuskan untuk belanja di Shopee aja atau belanja di TikTok aja. Nah, TikTok akhir-akhir ini memang vouchernya atau diskonnya itu sangat minim sekali ya. Jadi gimana ya, nggak bisa dipungkiri juga nih teman-teman, nggak bisa dipungkiri juga hal ini sangat-sangat mempengaruhi sekali teman-teman, begitu ya. Jadi solusinya apa? Kalau saya pribadi tetap ngonten ya, tetap diupload videonya. Dicoba cara pertama dulu, mulai variasi produk, mulai untuk keluar dari produk yang kalian bahas selama ini pada umumnya. Misal kalian selama ini produk home living, udah setahun nih upload udah banyak, kontennya udah bagus menurut kalian gitu ya. Terus kalian cobain untuk produk yang lain, karena bisa jadi rezeki kalian di produk yang lain. Itu percobaan pertama, solusi pertama. Solusi yang kedua, coba diiklankan tipis-tipis, sedikit-sedikit aja, tapi jangan banyak-banyak. Kalau memang ini nggak jalan juga, tinggalkan iklan. Iklan ngetesnya berapa lama? Maksimal 1 bulan, terus kalau bisa minimal seminggu. Nah, habis itu kalian data. Kalau memang hasilnya kurang oke, ya udah berarti nggak bisa diketolong lagi nih. Berat sekali naiknya, ya. Tapi usahakan juga untuk mencoba produk-produk lain. Karena sekali lagi, produk itu jodoh-jodohan. Kadang menurut kita produk ini, wah kayaknya nggak bakal laku di akun saya. Tiba-tiba itu laku. Sering kejadian dan hampir selalu kejadian seperti itu. Ya, yang tiba-tiba menjadi produk andalan saya itu yang saya pikir tadinya itu produk ini kayaknya nggak laku deh, nggak saya banget deh. Ternyata itu laku. Nah, kayak gini-gini nih, berarti kan kita harus eksplorasi terus dan harus terus mencoba. Bener kan teman-teman? Nah, ini adalah poin utama dan poin pentingnya. So, buat saya pribadi ya teman-teman ya, nggak ada hal yang instan yang bisa kita lakukan. Semuanya juga kembali ke rezeki masing-masing. Gimana caranya kita untuk menggapai rezeki itu? Tentu saja dengan ikhtiar semaksimal mungkin. Kebanyakan orang akan mengeluh ketika dia itu udah berikhtiar, tapi ternyata ikhtiarnya itu belum maksimal dan dia udah mengeluh. Padahal orang lain di luar sana ikhtiarnya luar biasa. Kebanyakan di antara kita juga nggak menyadari cara ngomong kita kurang, kita itu masih belum pede di depan kamera itu dan kelihatan banget. Cara ngomong kita itu jeda dan temponya itu terlalu panjang, membuat orang bosen nontonnya. Visual kamera kita itu juga kurang jelas, kurang jernih, kurang apa ya ibaratnya ya, kayak masih gelap-gelap gitu. Terus audio kita juga terlalu berisik, kurang nyaman dan kurang enak didengar. Nah, kadang kita mengabaikan hal ini. Pada akhirnya kualitas itu akan ada di atas kuantitas, ya. Kuantitas mungkin bisa mengalahkan kualitas. Tapi ketika kuantitas ini diimbangi dengan kuantitas-kuantitas orang-orang di luar sana lainnya, maka ujung-ujungnya akan ke kualitas lagi teman-teman. Ya tetap ujung-ujungnya akan bersaing. So, kalau kalian mau pakai strategi kuantitas nggak apa-apa, karena saya pun sendiri juga pakai strategi kuantitas sampai sekarang juga. Sehari saya sekarang usahakan itu bikin 70 video, tapi itu untuk semua akun ya. Nah, cuman untuk kualitas tetap harus diupayakan.
gitu loh. Karena nggak bisa kita murni ngandalin kuantitas doang. Kalau zaman dulu 1 tahun 2 tahun yang lalu kuantitas doang cukup di TikTok. Kalau sekarang udah nggak cukup lagi. Ya, mulai diperbaiki skill public speaking kalian, mulai diperbaiki juga skill bagaimana cara kalian menyusun kata-kata, scriptingnya bagaimana, itu mulai dipelajarin semuanya. Dan teman-teman harus latihan setiap hari karena public speaking ini tuh nggak bisa kalian dapatkan ilmunya langsung begitu aja. Butuh proses dan butuh waktu dan butuh latihan setiap hari baru kalian bisa menguasainya dengan lancar. Ya, setelah itu baru kalian juga sambil belajar terkait soal scripting, ya soal scripting, copywriting, menyusun kata-kata, menyusun hook, itu memang butuh waktu. Nggak bisa dipungkiri, ke depannya nanti udah pasti kualitas akan menentukan. Nah, sekarang juga udah mulai zamannya AI ya. Nah, itu juga mungkin kalian bisa pertimbangkan. Tapi AI juga harus mematuhi aturan. Nggak boleh barangnya nggak sama, terus kita tetap nekat upload, ya itu zolim. Maksudnya, ya penonton dapat barang yang berbeda, sedangkan kalian di AI-nya kelihatan bagus. Tapi pas nyampe, kok hasilnya kok jelek gitu. Kok ternyata tipis banget kainnya gitu. Ya, jadi harus diperhatikan semirip mungkin kalau bisa. Dan kalian benar-benar jangan malas untuk ngeprom ulang kalau memang barangnya nggak sesuai. Karena ya ini akan membuat orang nggak akan percaya lagi sama kalian ke depannya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat buat teman-teman semua. Untuk bikin akun baru memang agak berat ya, akan males sekali. Tapi kalau buat saya pribadi nggak ada salahnya untuk dicoba. Setelah semua itu, tapi masih belum bisa hasil juga, ya tetap harus ikhtiar. Siapa tahu Allah akan memberikan dan membukakan jalan yang seluas-luasnya di suatu saat nanti. Ya, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.